berjumpa kembali di channel saya, Semi Marsudi Channel. Nah teman-teman, 2 minggu saya nggak buat video, mohon maaf ya. Saya sibuk sekali dengan pekerjaan utama saya karena sudah akhir tahun saja, banyak sekali yang harus dikerjakan sebelum tahun berganti. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau membahas investasi, yaitu reksadana. Nah banyak sekali teman-teman yang bertanya, Mbak, kalau misalnya dana darurat itu kita taruh di investasi atau tidak selalu bentuk cash tuh, misalnya dana darurat itu amannya ditaruh di investasi apa ya? Nah, menurut pengalaman saya pribadi, dana darurat itu paling aman ditaruh di investasi reksadana pasar uang. Kenapa demikian? Karena reksadana ini meskipun returnnya cenderung kecil, tapi dia cenderung naik terus guys. Jadi dia beda dengan kayak investasi slot atau investasi saham bank itu yang naik turun. Kalau reksadana pasar uang itu dia akan cenderung naik terus grafiknya. Jadi kalaupun teman-teman naruh misalnya nih 18 juta di situ ya di reksadana pasar uang, beli yang reksadana pasar uang 18 juta untuk dana darurat. Nah, itu akan cenderung naik. Jadi meskipun sedikit dia akan cenderung naik. Dia kecil kemungkinannya menurun. Nah, apa sih reksadana? Jadi sesuai dengan namanya, reksadana itu adalah investasi di mana caranya adalah dengan mengumpulkan dana dari semua investor. Nah teman-teman, sesuai namanya ya, jadi reksadana ini adalah sekumpulan dana dari para investor. Misalnya teman-teman naruh 100.000, ada terus investor lainnya naruh 500.000, terus investor lainnya naruh 1 juta. Nah itu dikumpulkan oleh manajer investasi di perusahaan sekuritas, kemudian dibelikan investasi atau diinvestasikan ke reksadana. Jadi teman-teman, misalnya kemarin kan ada yang tanya nih, Mbak, misalnya saya punya dana darurat nih, nggak mau saya pegang cash supaya aman, boleh nggak diinvestasikan dulu? Boleh, dan pilihannya yang ideal adalah investasi reksadana. Kenapa reksadana? Sudah saya jelaskan kan tadi bahwa itu akan cenderung naik dan meskipun returnnya sedikit, tapi itu cenderung naik terus. Jadi sangat aman untuk menaruh dana darurat di investasi reksadana. Nah, untuk produk-produknya sendiri banyak, tapi kalau untuk pemula saya sarankan untuk beli produk investasi reksadana pasar uang. Jadi di situ lebih stabil gitu ya. Nah, memulai investasi reksadana ini tidak perlu dengan harus yang dana begitu banyak, karena kita udah tahu reksadana itu kan investasi dari kumpulan dana-dana investor. Nah, teman-teman punya uang 100.000, 200.000 itu bisa sekali ditransfer ke untuk membeli investasi reksadana tersebut, ditransfer ke rekening investasinya. Jadi teman-teman tidak harus selalu memulai dengan dana yang begitu banyak. Berbeda dengan kalau teman-teman beli slot saham bank ya. Saham bank itu kan belinya per slot. Satu slot itu isinya 100 lembar ya kan. Nah, per lembarnya itu katakanlah kalau BCA saat ini kurang lebih 10.000 ya, 10.000 sekian gitu. 10.000 berarti kali 100 slot, 100 lembar kan. Satu slotnya kan 100 lembar, berarti 10.000 kali 100 lembar. Nah, itu minimal Anda harus punya kurang lebih 1 juta untuk membeli satu slot saham investasi di BBCA atau investasi bank BCA. Tapi kalau reksadana ini enggak, ini lebih fleksibel lagi. Teman-teman punya uang 300.000, 100.000, dapat jatah jajan, itu daripada cuma untuk membeli hal-hal yang konsumtif, itu bisa juga ditaruh di investasi reksadana. Nah, nanti sama manajer keuangan akan dibelikan sesuai dengan produk investasi yang teman-teman mau beli. Jadi aman, dana darurat aman, ditaruh di investasi yang aman juga. Nah, teman-teman ingat ya, rumusnya penggunaan dana darurat kemarin yang sudah saya bahas, itu adalah bagaimana kita menggunakannya ketika kita sudah benar-benar membutuhkannya. Jadi dana darurat itu bukan untuk dana di mana kita tiba-tiba harus berobat, ya kan, mengeluarkan biaya berobat, enggak, karena harusnya udah di-convert dengan asuransi kesehatan. Makanya kemarin dana darurat itu prioritasnya saya taruh ketika di urutan piramida keuangan, dana darurat ini saya taruh di atasnya investasi kesehatan. Setelah cash flow, investasi kesehatan, baru dana darurat. Kenapa?
Karena dana darurat ini bukan untuk kebutuhan seperti itu, seperti berobat, dipinjamkan kepada teman yang butuh, sama sekali bukan seperti itu. Tapi ketika teman-teman misalkan kehilangan pekerjaan atau usahanya macet, mandek, bangkrut, nah ada dana yang bisa untuk menyambung hidup sampai 6 bulan ke depan, sampai kita settle mendapatkan pekerjaan baru atau kita settle membuka usaha baru. Nah, supaya dana darurat ini lebih aman daripada kita pegang cash saja, kenapa tidak kita taruh di investasi reksadana? Bagi teman-teman yang bertanya, Mbak pakai sekuritas apa? Nah, sekarang beli investasi itu sudah mudah sekali. Teman-teman bisa download aplikasi, banyak sekali aplikasi yang menawarkan untuk memudahkan membeli saham, juga membeli reksadana. Saya pribadi menggunakan perusahaan sekuritas dari Mirai Asset. Jadi Mirai Asset itu punya aplikasi juga, yang satu khusus untuk membeli investasi saham yang per slot itu, yang satu bisa juga untuk reksadana. Dan itu satu perusahaan tapi punya dua aplikasi, dan saya menggunakan keduanya, yang satu untuk membeli saham BBCA, yang satunya untuk reksadana pasar uang. Jadi taruh di situ, taruh dana kita di situ, di keduanya. Udah tinggal aja, nggak usah yang setiap hari dicek. Paling saya ngecek tuh sebulan sekali gitu. Anggap aja itu kita tinggal tidur, itu dana yang tertidur gitu. Jangan selalu dicek, diharapkan returnnya berapa, terus capital gainnya berapa gitu, nggak perlu. Jadi tinggalkan saja di situ, ditinggal beraktivitas sehari-hari seperti biasa. Tapi paling enggak ketika kita mendadak membutuhkan dana darurat, kita ada dananya, yaitu bisa dijual kembali sahamnya. Dan plus kita juga masih dapat dividen, ya kan, dividen atau pembagian keuntungan. Nah, kalau di BBCA ini pembagian keuntungan itu setahun 2 kali, biasanya di akhir tahun seperti ini, di Desember seperti ini mereka bagi-bagi dividen, udah kirim email ke para investornya pembagian dividennya seperti apa, dan juga biasanya di pertengahan tahun. Jadi seperti itu teman-teman, enaknya kita menanam uang. Jadi bisa kita taruh dana darurat itu di investasi reksadana, dan paling aman untuk pemula ya beli aja dulu reksadana pasar uang gitu. Kita sudah tentukan kan kemarin rumusnya untuk menentukan seberapa banyak uang yang harus saya sisihkan untuk dana darurat. Mungkin teman-teman yang tidak mengikuti video saya yang kemarin bisa saya mention sedikit di sini. Jadi contohnya misalnya teman-teman itu per bulannya habis 3 juta untuk kebutuhan sehari-hari atau cash flow-nya ya, kebutuhan sehari-hari untuk konsumsi, untuk macam-macam itu kurang lebih 3 juta per bulan. Nah, dana darurat ini adalah kebutuhan setiap bulan kali 6 bulan. Jadi secure-nya itu minimalnya itu kali 6 bulan, jangan sampai kurang dari kali 6 bulan. Tapi kalau misalnya aku mau menyiapkan dana darurat lebih dari itu ya silahkan, nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu. Tapi minimal harus kali 6 bulan. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan main income kita atau pendapatan utama kita, setidaknya kita masih punya waktu 6 bulan ke depan untuk terus bertahan hidup dan mencari pekerjaan baru. Kita ada sokongan dana dari dana darurat itu tersebut gitu ya teman-teman. Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin sempat inbox, WA, tanya saya menggunakan menggunakan aplikasi apa untuk membeli saham, yaitu Mirai Asset gitu ya. Kemudian apakah boleh kalau dana darurat itu ditaruh di saham? Boleh, tapi lebih amannya jangan saham slot tapi saham reksadana gitu, dan itu mudah sekali dicairkan. Misalnya teman-teman juga ada yang tanya, boleh nggak dana darurat ini dibelikan emas? Boleh sekali, apapun lah boleh gitu. Disiapkan dalam bentuk cash juga bisa, meskipun cenderung menurun ya, kena inflasi. Kemudian diberikan emas juga boleh, dibelikan saham reksadana juga boleh. Jadi yang penting ada dana daruratnya tersebut. Jadi kalau benar-benar kita dalam keadaan yang sangat darurat, kehilangan pekerjaan, terus usaha juga macet, mampet gitu, kita masih punya dana untuk terus memenuhi kebutuhan cash flow kita setiap bulan sampai 6 bulan ke depan. Diharapkan setelah 6 bulan ya teman-teman harus settle lagi, mungkin dengan pekerjaan baru atau dengan usaha baru, dan kembali punya income yang stabil. Jadi memang
kegunaan dana darurat ini harus dipergunakan ketika kita dalam keadaan financial unstable gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sekali atas atensinya, pertanyaan-pertanyaannya. Jika teman-teman punya request untuk membahas specifically tentang suatu hal, teman-teman bisa komen, bisa DM saya juga, bisa ikuti media sosial saya juga. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, baik teman-teman pekerja migran yang sedang berjuang untuk keluarganya di negara penempatan, ataupun juga teman-teman ibu-ibu yang berada di rumah, bagaimana menata keuangan, bagaimana bisa menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli saham. Jangan berkecil hati ya teman-teman, saham itu tidak selalu berhubungan dengan uang yang besar, yang banyak. Saat ini kita juga bisa menyisihkan 100.000, 200.000 dari anggaran belanja kita untuk membeli saham, dan solusinya adalah reksadana. Seperti itu, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Sehat-sehat selalu, bye-bye.